Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Aini selaku dosen mata kuliah Etika dan Profesi. Yang terhormat kepada seluruh rekan-rekan yang kami banggakan. Sebelum kami presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ulul Abror dan rekan saya Mbak Azmi Maula Safitri. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul IT Forensik atau forensik di bidang teknologi informasi. Pertama adalah definisinya terlebih dahulu. IT forensik adalah penggunaan sekumpulan prosedur untuk melakukan pengujian secara menyeluruh suatu sistem komputer dengan mempergunakan software dan tool untuk memelihara barang bukti tindak suatu kriminal. Forensik komputer adalah suatu proses mengidentifikasi, memelihara, menganalisa, dan menggunakan bukti digital menurut hukum yang berlaku. Menurut Moroni Para 2002, istilah ini kemudian menjadi luas menjadi istilah forensik teknologi informasi atau IT forensik. Alasan diadakannya komputer forensik bagi perusahaan sebenarnya karena setiap organisasi ini membutuhkan banyak data untuk diolah menjadi sebuah informasi yang berguna bagi organisasi tersebut. Data seperti ini biasa disimpan atau ditransfer oleh sistem komputer. Perusahaan yang membuat peralatan jaringan komputer termasuk LAN, WAN, dan router, dan beserta sumber-sumber data lainnya. Alasan inilah yang digunakan sebagai tujuan perusahaan, seperti merekonstruksi kejadian keamanan komputer, troubleshooting, permasalahan operasional, dan pemulihan dari kerusakan sistem yang terjadi secara mendadak. Dari situ kita dapat merangkum tujuan IT forensik itu sendiri, yaitu mendapatkan fakta-fakta objektif dari sebuah insiden atau pelanggaran keamanan sistem informasi. Fakta-fakta tersebut setelah diverifikasi akan menjadi bukti-bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Kemudian mengamankan dan menganalisa bukti dalam bentuk digital. Ada 4 elemen kunci dalam IT forensik. Yang pertama adalah identifikasi bukti digital. Yang kedua, penyimpanan bukti digital. Yang ketiga, analisa bukti digital. Yang keempat adalah presentasi bukti digital. Kejahatan yang sering terjadi di bidang IT forensik, yaitu computer fraud, kejahatan atau pelanggaran dari segi sistem organisasi komputer. Yang kedua adalah computer crime, yaitu merupakan suatu kegiatan berbahaya di mana meninggalkan media komputer dalam melakukan pelanggaran hukum. Komputer forensik mengumpulkan dan analisa data dari sumber daya, sistem komputer, jaringan komputer, jalur komunikasi, media penyimpanan, dan aplikasi komputer. Forensik komputer menggabungkan keilmuan hukum dan komputer. Menurut James J. Dockery, ini seorang penyelidik yang baik harus mudah berkomunikasi dengan siapapun dan sangat kritis, berpikir logik, objektif, dan tidak bias, tanpa kontroversi, pertentangan keamanan verbal dan tulisan, sehingga setiap orang memahami apa yang terjadi karena akan ditanyai saran maksudnya, dan kepekaran saat diperlukan. Cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Azmi Maula Safitri. Ya, baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi. Kita masuk ke data elektronik dan bukti digital.
Di sini data elektronik atau jenis data yang bersifat elektronik ataupun digital itu merupakan tahapan paling awal forensik dalam teknologi informasi. Di sini itu data elektronik itu merupakan barang bukti ya, barang bukti dari di mana bukti itu bersifat elektronik yang bisa berupa dokumen, informasi keuangan, email, job schedule, log aktivitas ataupun riwayat searching ataupun browsing, kemudian transkripsi voicemail itu termasuk dalam data elektronik. Untuk bukti digital sendiri itu merupakan informasi yang didapat dalam bentuk format digital, baik bukti real maupun abstrak, ataupun perlu diolah terlebih dahulu sebelum menjadi bukti real. Selanjutnya, investigasi kasus TI. Di sini ada prosedurnya untuk investigasi. Yang umum itu antara lain membuat kopi dari keseluruhan log data, file, ataupun yang lain yang sekiranya diperlukan pada suatu media yang terpisah. Kemudian membuat kopi ataupun salinan secara matematis. Kemudian dokumentasi yang baik dari segala sesuatu yang dikerjakan. Yang kedua, bukti yang digunakan dalam IT forensik itu bisa berupa ataupun bisa dalam bentuk hard disk, floppy disk atau media lain yang bersifat removable. Bisa juga berupa network system ataupun sistem jaringan. Di sini yang melakukan investigasi dari kasus TI itu dilakukan oleh investigator, dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh investigator. Yang pertama itu jangan merubah bukti aslinya, kemudian jangan mengeksekusi program pada bukti komputer, terutama operasi sistemnya. Kemudian tidak mengizinkan tersangka untuk berinteraksi dengan barang bukti, dan segera mungkin membackup bukti yang ada di dalam komputer tersangka. Kemudian rekam seluruh aktivitas investigasi. Kemudian tools untuk kepentingan forensik itu ada dua, yaitu hardware dan software. Untuk software yang sering digunakan itu contohnya ada Spy Anytime PC, Spy dari Waresight.inc. Kemampuan dari aplikasi ini yaitu untuk memonitoring berbagai aktivitas komputer seperti halnya website logs, keystroke logs, application logs, screenshot logs, file atau folder logs. Nah, untuk contoh tools komputer forensik yang lainnya itu ada The Corner Toolkit dan Farmer and Waste Phenomena, kemudian Byteback, kemudian Drive Spy, ada Ncase, kemudian Forensic Toolkit, ada Malware Suite, ada Drive Image Pro atau PowerQuest, ada Linux DD dari Red Hat, ada Norton Ghost 2000, ada Safeback dan Snapback. Tentunya masih banyak lagi tools untuk kepentingan forensik. Nah, dari tools-tools tadi, untuk komputer forensik itu diharapkan
dapat memenuhi 5 fungsi. Jadi tools yang tadi untuk komputer ataupun kepentingan forensik itu harus memenuhi beberapa ataupun dapat melakukan beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi untuk kepentingan akuisisi, fungsi untuk validasi dan diskriminasi, kemudian mampu melakukan ekstraksi, mampu melakukan rekonstruksi, dan fungsi pelaporan atau reporting. Kemudian, ahli forensik digital ataupun orang yang termasuk dikategorikan ke dalam ahli forensik digital itu, yang pertama, forensik digital ataupun petugas forensik digital itu hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli yang sudah diakui. Seorang ahli itu adalah orang yang memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun secara praktis mengenai pengetahuannya tersebut. Dan setiap ahli forensik juga harus memperhatikan etika dan profesionalisme sebagai ahli forensik, yang mana harus menjalankan sebagaimana fungsinya ataupun tugasnya. Kemudian, ahli forensik juga harus memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran, layanan publik, dan menjaga integritas dan keutuhan barang bukti. Dalam hal ini, landasannya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana pada pasal 43 ayat 2 itu menjelaskan seorang ahli forensik harus memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan menjaga integritas dan keutuhan barang bukti. Nah, berikut ini adalah etika profesi IT forensik yang bersifat larangan. Yang pertama, tidak terlibat atau menekan orang lain untuk terlibat dalam setiap perilaku yang berbahaya bagi profesi forensik digital, termasuk kegiatan ilegal atau tidak etis. Kemudian, pemalsuan barang bukti atau sertifikasi pendidikan, kredensial, pengalaman, atau bidang keahlian. Kemudian, tidak memihak kepada suatu opini ataupun pendapat. Kemudian, tidak memberikan opini sehubungan dengan bersalah atau tidaknya suatu pihak. Selanjutnya, tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh tanpa otorisasi yang tepat atau tanpa perintah dari pengadilan yang berwenang. Selanjutnya, untuk etika profesi IT forensik yang bersifat anjuran, yang pertama, setiap saat menunjukkan komitmen, integritas, ketekunan, dan profesional. Kemudian, saat bekerja, menghindari tindakan yang bisa menyebabkan konflik. Kemudian, mematuhi semua perintah yang sah dari pengadilan yang berwenang. Kemudian, memeriksa dan mempertimbangkan secara menyeluruh semua informasi yang ada dan membuat pendapat dari informasi valid yang diperoleh dari proses yang tepat. Kemudian, dianjurkan melaporkan atau memberi kesaksian yang benar dalam segala hal dan tidak memberikan informasi yang keliru untuk menyembunyikan kebenaran. Etika selanjutnya itu melaksanakan tugas secara profesional bagi ahli forensik. Kemudian, menganggap dan menghormati rekan-rekan atau tim yang ada. Jadi, kesimpulannya adalah dunia forensik dalam teknologi informasi, khususnya di Indonesia, itu merupakan hal yang baru dalam menangani kasus hukum. Kegiatan forensik dalam bidang informasi dan teknologi ini bertujuan
untuk mengamankan bukti digital yang tersimpan. Nah, dengan adanya bukti-bukti digital, maka suatu peristiwa dapat terungkap kebenarannya. Kesimpulan yang kedua adalah elemen yang menjadi kunci dalam proses forensik IT haruslah diperhatikan dengan teliti oleh para penyidik di kepolisian. Proses ini bertujuan agar suatu bukti digital tidak rusak sehingga dapat menimbulkan kesalahan analisis terhadap suatu kasus hukum yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi ataupun transaksi elektronik dengan memperhatikan etika dan profesionalitas dari orang-orang yang terkait ataupun IT forensik yang mana tugasnya adalah menjaga bukti digital tetap aman dan tidak berubah, maka kasus-kasus yang bersifat hukum atau yang berhubungan dengan hukum maka akan mudah diselesaikan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk sesi diskusi ataupun yang mau bertanya bisa kita lanjutkan via WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.